Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kemarin terakhir ngaji apa? Kata andai ya, kata andai. Udah selesai ya kata andai? Meremehkan. Udah lewat, Pak. Jadi kalau kata andai kata Pak Ahmad belum begini. Andai kata aku dapat istri, kau udah bilang istri empat. Andai kata aku dapat istri, andai kata aku dapat istri yang cantik, tentu hidupku nggak kayak begini. Boleh nggak Pak gitu Pak? Hah? Kenapa nggak boleh Pak? Karena sudah terjadi gitu ya. Kalau sudah terjadi, kalau kita bilang begitu itu ya namanya nggak percaya dengan apa? Dengan takdir. Andai kata aku dikasih oleh Allah istri kaya, hidupku nggak melarat kayak gini gitu kan. Ya memang kebetulan waktu itu Anda disuruh milih apakah cantik tapi miskin, apa kaya tapi jelek. Pak Ahmad pilih yang mana? Iya. Kalau andaikan itu dibuat untuk bernazar boleh? Kayak gimana Pak? Andainya saya diangkat jadi saya akan berkorban. Itu berjanji aja Pak. Bedakan antara lafadz nazar dengan lafadz apa? Lafadz berjanji. Kalau nazar itu lillahi alayya nadrun, aku bernazar gitu Pak ya, ada kata-kata itu. Berarti seperti saya tadi boleh? Ya boleh aja berjanji Pak itu. Jadi bisa mengandai tapi kan di masa yang akan datang kan itu kan. Mengandai yang dilarang itu kan kalau sudah terjadi. Kalau mengandai di masa yang akan datang, kalau pengandaian tadi masuk di akal, tidak masuk di akal ya orang yang mengandai tadi ya lagi kurang sehat gitu aja. Duhai yang kata aku bisa ngangkat burung gitu kan. Duhai yang kata aku bisa terbang dengan memakai dua sayap. Itu lagi apa? Lagi ngelamun gitu Pak, lagi ngelamun gitu kan. Itu ya kalau andai kata aku diangkat menjadi manajer terus saya akan bersodako atau saya akan berkorban, itu dua kemungkinan. Tapi kalau bahasa ini andai kata aku diangkat menjadi manajer, saya bernazar lah itu kan. Bahasanya lillahi alayya nadhr, aku bernazar atas nama Allah untuk berkorban. Berarti itu menjadi nazar kurban. Tapi kalau saya akan berkorban, itu saya dua kemungkinan, bisa bermakna janji dan itu lebih tepatnya ke arah sana. Taib ya. Terusnya di dalam bab tauhid
itu ada larangan memperbanyak sumpah. Memperbanyak sumpah dengan nama Allah. Dikit-dikit sumpah demi Allah. Dikit-dikit lagi demi Allah. Dikit-dikit lagi demi Allah. Ben obah lambene dia bersumpah atas nama Allah. Nah ini nggak boleh begitu, karena orang yang sempurna tauhidnya, nama Allah tidak dipakai untuk bahan perdagangan, Pak. Baik bahan perdagangan bisnisnya atau bahan perdagangan supaya orang itu percaya dengan omongannya. Ya, orang yang mentauhidkan Allah itu selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan gak mungkin Allah itu dijadikan alat untuk berdagang, melariskan. Dia bilang, demi Allah ini HP asli Jepang. Ngapain bilang demi Allah? Apa sih kalau kamu gak bilang demi Allah tuh kenapa sih gitu? Itu kan pada karun melariskan Allah dagangannya dengan nama Allah. Itu nggak dianjurkan ya, nggak dianjurkan. Oleh karenanya ada sebuah hadis dari riwayatnya Tabrani, sahabatnya Salman Al Farisi, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salasatun la yukallimuhumullah. Ada 3 orang yang Allah itu tidak mengajak bicara kepada mereka. Ada 3 orang yang Allah itu tidak mengajak bicara kepada mereka. Wala yuzakihim, dan Allah itu tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alimun, dan bagi mereka azab yang pedih. Coba lihat 3 ancaman. Allah nggak mau mengajak mereka bicara. Yang kedua, Allah tidak mensucikan mereka. Ketiga, bagi mereka azab yang pedih. Siapa itu? Usyaimitun zanin. Usyaimitun zanin, wong tuwek tapi masih berzina. Tuwek umure tapi zina. Bisa dipahami ya? Maksudnya itu piye? Maksudnya itu zina iya hukumnya dosa iya. Tapi lebih dosa lagi manakala sudah tua tapi berzina. Tua itu kan harusnya mikir dosa toh. Wis banget mati. Setrume yo tidak terlalu tinggi, setrum ya. Setinggi toh Pak Ahmad. Pak Khair ya, saya pol kayak Pak Khair ya. Setrumnya, ini kan setrumnya kan nggak tinggi. Nah kok saya berbuat zina itu kan kelakuannya kan elek banget gitu loh, wis setrumannya nggak tinggi, terus wis ambu apa? Ambu lemah, terus saya berbuat zina. Ini wis ya tetap dosa, tapi kan ada kelebihan ancaman yang Allah ancamkan kepada mereka. Ya, jelas ya? 1. Yang kedua apa? Ailun mustakbir, wong miskin tapi sombong. Kalau suge sombong mending apa ora? Ono sing disombongno ya, tapi tetap dosa. Tetap dosa. Wong kok suge sombong iku dosa. Tetap dosa. Jenenge sombong ya dosa. Iki wong ora duwe tapi sombong. Nah, gitu Pak ya. Iku tambah gede Pak, pahalanya mau tambah gede dosane. Gede dosane. Nah, wong ora duwe lah. Sombong lebih. Ketiga, warajulun ja'alallahu
rajulun ja'alallaha bidha'atahu la yashtari illa biyamini wa la yabi'u illa biyamini. Seorang laki-laki menjadikan Allah adalah barang dagangan, tidaklah dia membeli kecuali menyebut nama Allah, dan tidaklah dia menjual kecuali dengan menyebut nama Allah. Jadi pangkat tuku, wallahi demi Allah saya beli. Kalau dia jual, demi Allah ku jual, ini wapik demi Allah apik, iki pokoknya sip, pokoknya demi Allah. Jadi dalam satu transaksi itu demi Allah wae, demi Allah wae lah. Iki giwi Allah itu sebagai barang dagangan. Nah ini enggak boleh. Jadi nama Allah itu benar-benar yang benar, ini benar-benar jangan dipakai kecuali pada perkara-perkara yang penting yang orang itu tidaklah percaya kecuali Anda harus menyebut nama Allah. Berarti dia bukan diperdagangkan, tapi apa? Karena memang ada keadaan yang menuntut bagi dia untuk menyebut nama Allah. Bisa dipahami ya? Jelas. Nah ini dimasukkan dalam bab tauhid, yaitu pengagungan kepada Allah. Seorang yang tauhidnya sempurna tidak mungkin menjadikan Allah sebagai barang dagangan dalam kehidupan sehari-hari dia. Siapa yang ada yang bertanya? Gak ada? Oh, lanjut. Terusnya apa hukum orang yang mengingkari takdir? Apa hukum orang yang mengingkari takdir? Perhatikan apa hukum orang yang mengingkari takdir. Sebelum bahas tentang hukum orang yang mengingkari takdir, kita harus jelaskan takdir itu memiliki empat tiang. Takdir itu, iman dengan takdir itu harus terpenuhi 4 tiang. Salah satu saja tidak terpenuhi, maka Anda nggak dianggap iman dengan takdir. Jadi kalau aku beriman dengan takdir, iki takdir ya Allah, iki wis keputusannya Allah, iki wis takdir ya Allah, kabeh takdir. Nah, ini nggak bisa terwujud kecuali harus terpenuhi 4 pondasi, 4 tiang. 1 adalah mengimani ilmunya Allah yang terdahulu. Mengimani ilmunya Allah yang terdahulu. Maksudnya apa? Ketika ada kejadian yang terjadi, itu adalah Allah sudah tahu sebelumnya. Bahkan Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, jangka berapa? Jangkanya berapa? Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah menciptakan takdir kita. Ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menulis dan mentakdirkan kita berapa?
50.000 tahun, 50.000 tahun ya. Khamsu alf ya. Khamsina alfan, 50.000 tahun. Jadi kita ini ditakdirkan hari ini ngaji di sini. Itu Allah sudah tahu itu. Sebelum Allah menciptakan kita dan menciptakan langit dan bumi, Allah tahu. Nah ini jadi takdir Allah Subhanahu wa taala itu nggak mungkin, iman dengan takdir Allah nggak mungkin kecuali apa? Terwujud ini ilmunya Allah. Nah, siapa yang mengingkari ilmunya Allah yang terdahulu, ulama sepakat kafir. Ada yang bilang enggak, Allah enggak tahu kejadian ini. Nah, kalau sampai dia mengingkari ilmunya Allah, ini kafir. Kenapa kafir? Yang mengingkari Quran dan Sunnah lah. Allah menetapkan dirinya itu punya ilmu tentang makhluk, ilmu tentang keadaan, ilmu tentang ini. Kalau ada kata belum terjadi bagaimana, begini bagaimana, itu Allah tahu. Dia ingkari, maka ini kafir. Jelas ya? Yang kedua, tulisan Allah. Sebelum terjadi, Allah sudah tulis apapun yang terjadi di muka bumi ini, sudah ada tulisannya. Jadi kita hari ini ngaji, itu sudah Allah tahu plus Allah tulis. Ada kata nanti terjadi pada diri kita setelah pulang ya, itu kita ketubruk mobil atau ketubruk sepeda motor atau mati di tengah jalan, itu Allah tahu kalau Anda hari ini, detik ini, saat ini, pulang dari ini jatuh dan meninggal, itu Allah tahu dan Allah sudah tulis. Nah, yang kedua, siapa yang mengingkari penulisan Allah itu kafir. Ulama sepakat orang yang mengingkari tulisan Allah terhadap kejadian yang ada di muka bumi sampai hari kiamat, sebelum kejadian dan sampai hari kiamat itu Allah sudah tulis semuanya dan dia mengingkarinya, maka dia kafir. Paham ya? Maka kalau kita memahami ini, tenanglah insya Allah. Jadi sebelum terjadi itu memang tulisannya begitu dan Allah tahu dan yang tulisannya kan itu. Yang nomor 3, semua yang terjadi itu adalah semua kehendaknya Allah. Nah, siapa yang mengingkari itu bukan kehendaknya Allah, kehendak saya, kehendak makhluk. Dia mengingkari itu bukan kehendaknya Allah. Ini ulama mengatakan tidak kafir. Jadi kalau dia mengingkari kehendaknya Allah, ini di luar dari kehendaknya Allah, maka ini enggak kafir. Paham ya? Tapi yang benar itu kehendaknya Allah. Tapi kalau dia mengingkari enggak, itu kehendakmu dewi, orang kehendaki Allah, maka ini ya sesat gitu aja, tapi enggak kafir. Kemudian yang nomor 4, mengimani bahwasanya yang terjadi itu adalah ciptaannya Allah. Allah yang menciptakan. Dia bilang enggak, ini bukan ciptaannya Allah, tapi ciptaannya makhluk sendiri. Senggewe geger ya makhluk dewi. Dia mengingkari ini adalah ciptaannya Allah. Dia mengingkari ini adalah kehendaknya Allah. Kalau dia mengingkari 2 poin tadi, maka ini enggak kafir. Jadi seseorang yang mengingkari takdir Allah harus dirinci, Pak. Di bab mana dia itu mengingkari? Kalau dia mengingkari ilmunya Allah, berarti dia kafir. Kalau dia mengingkari Allah, tulisannya Allah, maka dia kafir. Tapi kalau dia mengingkari ini bukan kehendaknya Allah dan ini bukan ciptaannya Allah, tapi kehendaknya makhluk dan ciptaannya makhluk, ini tidak bisa dihukumi kafir. Bisa dipahami? Contohnya sampean
taruhlah ditubruk konco sampean ya, tubruk lalu sampean jatuh, terus konco sampean ngomong ini, iki takdir, iki ya kehendak Allah, iki ya Allah, ciptaannya Allah. Allah mentakdir, Allah memang menghendaki kamu itu jatuh melalui saya tubruk gitu kan. Allah menciptakan Anda jatuh melalui aku tubruk. Gak percaya. Itu perbuatanmu ibu. Apa Allah menghendaki koyok gini? Anda mengingkari itu kehendaknya Allah, ya kan? Ya paham gak? Loh, semua yang terjadi ini kehendaknya siapa? Kehendaknya Allah dan juga kehendaknya kita. Jangan difahami Allah nggak punya kehendak di situ. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian itu berkehendak kecuali Allah berkehendak di situ. Kita nggak akan lepas dari kehendaknya, itu yang benar. Nggak akan lepas dari kehendaknya Allah. Apa yang kita lakukan itu juga ciptaannya Allah. Jikalau gini, ada jenengan punya anak dizinai sama si A. Orang yang menzinai anak jenengan ngomong, iki ciptaannya Allah. Allah menciptakan aku dan menghendaki aku untuk menzinai ya anakmu. Gak, mana ada Allah menciptakan. Nah, Anda mengingkari penciptaannya Allah dan mengingkari kehendaknya Allah. Padahal itu juga adalah kehendaknya Allah dan itu juga penciptaannya Allah. Anda ingkari ini, Anda tidak kafir. Walaupun Anda jatuh pada perkara yang salah, pemikirannya salah dan hukumnya haram. Karena apapun yang terjadi di dunia ini, baik itu buruk maupun jelek, itu semua kehendaknya. Allah juga punya kehendak di situ dan Allah juga menciptakan di situ. Cuma Anda jangan berpikir begini, masa munu kehendak ya Allah? Allah punya dua kehendak, Pak. Ada kehendak kauniyah, ada kehendak syar'iyah. Kehendak syariah itu kehendaknya Allah yang bagus-bagus, tapi belum mesti terjadi. Contoh, Allah menghendaki jenengan supaya Anda itu berangkat haji. Tapi apakah haji? Enggak, namanya iradah syariah. Iradah kauniyah itu adalah iradanya Allah pada perkara yang jelek dan itu pasti terjadi. Paham ya? Dan itu pasti terjadi. Allah menginginkan Abu Jahal supaya dia kafir. Kafir enggak? Pasti kafir. Pasti kafir. Dan itu tidak bertabrakan dengan Allah, dengan logika dan akal. Oleh karenanya harus dibagi. Ada iradah kauniyah yang itu pasti terjadi dan ada keinginan Allah secara syariah yang itu belum mesti terjadi. Jadi iradah kauniyahnya Allah itu pasti terjadi dan iradah syariah itu belum mesti terjadi. Tapi Anda harus paham sebagai seorang muslim, apapun yang terjadi di muka bumi ini ada 4 poin yang harus kita pahami. Kejadian ini terjadi di atas ilmunya Allah. Kejadian ini terjadi Allah yang menuliskannya. Kejadian yang terjadi ini itu juga kehendaknya Allah, dan sesuatu yang terjadi itu adalah juga ciptaannya Allah. Orang yang memahami 4 poin tadi, insya Allah hatinya tenang, tidak galau ketika terjadi apa yang terjadi. Dan ketika apa yang kamu pinginkan lalu itu terjadi, Anda tidak sombong, karena itu juga terjadi dengan takdirnya Allah. Ketika Anda ingin begitu tapi tidak terwujud, Anda juga nggak terlalu stres, karena ketidakterjadian itu ada yang maha perkasa yang membuat tidak terjadi, walaupun manusia hanya sekedar berencana saja. Bisa dipahami ya? Sama tukang sihir juga itu. Iya. Ya iya dong. Tapi kehendak sang kauniyah. Kenapa Abu Jahal ingin bunuh Nabi? Kehendaknya siapa?
Kehendaknya Allah juga, tapi kehendak kauniyah. Tapi jangan berdalil dengan kehendak kauniyahnya Allah, karena Anda dikasih oleh Allah akal. Kalau Anda disuruh milih, ini bara api, ini duit 1 M, milih di. Secara otomatis akal kita akan memilih duit 1 M, nggak memilih apa? Bara api. Itu berarti Anda punya akal untuk bisa memilih, bisa memilih. Nah, untuk bab takdir kita nggak boleh terlalu mendalam-dalam. Kita harus ikut mazhabnya Ahlussunnah berupa tadi. Sebab kalau berdalam-dalam dalam bab takdir, ujung-ujung akan kufur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya begitu aja terkait dengan takdirnya Allah. 4 poin tadi harus Anda pahami ya. Semua terjadi adalah itu di atas ilmunya Allah. Apa yang terjadi itu tulisannya Allah. Apa yang terjadi itu kehendaknya Allah. Apa yang terjadi itu adalah ciptaannya Allah. Seorang muslim dalam bab takdir itu tidak perlu ngeyel. Berusahalah kamu itu menerima apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan terlalu berlogika, akan menjadikan Anda itu kufur dan ingkar dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, boleh yang mau tanya? Monggo Pak Ahmad. Gini misalnya kita kan berdoa untuk panjang umur, apakah ya, sedangkan itu udah ditakdirkan oleh Allah, itu umur kita udah 30 tahun kan? Tapi kita minta ke Gusti Allah umur yang panjang ya. Apakah itu gimana? Pengen berapa lagi Pak? Ya 100 tahun kah? yang normal aja bukan? Berapa normalnya? 63. Jenengan sudah berapa nih? Oh 50, bentar lagi berarti nih. Pak Ahmad 52. Kalau 63 berapa? 11 tahun Pak Ahmad. Ya. 11 tahun ya. Nah, jadi ada katakan kalau pingin panjang umur, ya sudah ada ketentuannya dari syariat Pak. Tinggal kita nyambung silaturahim, berbuat baik dengan orang lain, sambang kerabat, berbuat baik sama kerabat, itu sudah jelas akan panjang umurnya. Itu nasnya Nabi. Cuma panjang umurnya ini ada 2 perbedaan di antara para ulama. Ada yang memang ditambahkan oleh Allah, tapi berapa tahunnya terserah Allah. Ada yang bilang enggak, pertambahan itu tidak merubah takdir, tapi takdir yang kedua bagi dia itu adalah ada penambahan. Jadi tetap sesuai dengan tulisan. Jadi untuk makna hadis tadi ya, jadi man arada ayyung sa'ajaluhu wa yubsatu rizquhu falyasirahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diberkahi rezekinya, maka adalah dia menyambung silaturahim. Nah, menyambung silaturahim itu bisa memanjangkan umur lah. Panjangnya umur ini ada 2 pendapat ya. Memang benar-benar panjang. Ya memang ketentuan takdir itu 52 gitu kan. Itu udah ketentuan takdir, sudah dia harus mati Pak Ahmad hari ini kan ya. Dia harus mati. Tapi karena dia sering menyambung silaturahim, diundur oleh Allah sehingga umurnya berapa? Menjadi 70 tahun. Itu sudah ada bonus dari Allah lah. Itu pendapat pertama. Ada kelebihan bonus itu memang ada, dan itu tidak sesuai dengan takdir pertama.
manakala dia menyambung silaturahim. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, makna di KI bonus itu adalah dia memang dikasih bonus, tapi bonus itu juga bagian dari takdir. Cuma takdirnya dia itu ada dua. Takdir pertama umur 52, takdir kedua berapa? Umur 70. Jadi itu perputaran takdir. Allah kan mudah aja bikin takdir apa? Di lafzul mahfuz sudah ada itu. Ahmad takdir pertama 52 tambah sekian menjadi 70. Udah ada. Atau dengan doa. Doa itu juga bisa merubah takdir. Jadi takdir kita itu apa? Orang-orang apa kok apa sih? Maksud takdir Allah itu miskin dengan doa ya, dengan tulus hati gitu kan. Terus Allah rubah, ternyata 1 bulan setelah Anda berdoa itu jadi orang kaya. Nah, yang bikin berubah itu apa? Apakah takdir yang bikin dia berubah atau doa? Ini ada dua pendapat di antara mereka. Ada mengatakan doa yang membuat berubah, bukan takdir. Ada yang mengatakan yuk perubahan itu yuk takdir gitu kan. Jadi dua versi di antara para ulama. Ya pokoknya berusaha lah. Semoga Allah merubah takdir-takdir kita yang sodok ora enak menjadi enak, bener. Ya Pak. Ini saya ambil contoh ketika ada maling gitu misalnya. Kemudian malingnya itu ketangkap dan dikeroyok di orang. Nah, padahal maling tadi itu kan ya termasuk kehendak Allah. Pada saat itu maling. Kemudian orang yang ngeroyok itu apa? Termasuk orang yang mengingkari kehendak Allah. Ya enggak. Bukan, dia bukan mengingkari kehendaknya Allah. Dia mengingkari terhadap perbuatannya dia yang dia diberi oleh akal. Anda itu dikasih oleh akal, dan fitrah Anda itu adalah orang yang mukulin tadi semuanya nggak bakal mengingkari itu apa, itu adalah perbuatannya Allah kan Pak? Nggak bakal, tapi dia mengingkari terhadap perbuatan dia yang mengesalkan orang itu aja. Dan itu dinisbahkan kepada perbuatan hamba sebagai pelaku, padahal itu juga ada kehendaknya Allah juga. Anda mukulin dia itu juga kehendaknya Allah juga ya. Tapi ada juga kehendaknya makhluk, pelampiasan atas kekesalan dia berikan kepada pencuri. Jadi dua kehendak itu terpacu di situ. Tapi kalau nggak ada kehendaknya Allah di situ nggak bakal terjadi. Itu terjadi tetap karena Allah mengendakinya. Contoh, misal contoh Pak Masrur dari rumah, ikus Pak Ahmad iki tak pecat ya dari rumah itu, sos merah, pokoknya dadaan teko di garpe Pak Ahmad berubah. Sopo sing berubah? Padahal teko omah apa? Ya berarti kan gurung tulisannya memang. Ya enggak? Gurung tulisannya. Atau misal contoh Pak Mastur dari rumah terus powingin mateni Pak Ahmad, wis powingin wis diasah wis diapa ano diadaan wis di apa? Ditusuknya dari belakang. Ya, ternyata ada Pak Khair langsung lewat, jebret kene Pak Khair. Oh wis. Itu berarti kehendaknya Anda nggak bisa mewujudkan karena ada kehendaknya Allah di atas lagi. Padahal jenengan wis apa? Wis powing ini gampang contohnya. Kayak apa? Kisah orang kufar Quraisy pengen membunuh Nabi, ya kan ya? Rumah itu diputar nggih. Terus dia bangunkan alih-alih kamu tidur di tempatku. Itu kurang apa itu? Kehendaknya orang-orang kufar Quraisy untuk membunuh Nabi. Tapi kan Nabi Allah nggak ngizini kan, nggak mengendakinya, ya nggak bakal mati. Makanya orang yang percaya dengan takdir Allah itu Pak, itu tenang uripmu. Seluruh dunia ini loh menginginkan Anda itu mati, tapi Allah nggak menginginkan Anda mati, nggak bakal mati. Wih nato. Jadi kalau percaya kalau itu luar biasa, tapi kadang-kadang kurang percaya dengan Allah, ya ini masalahnya kan itu.
Itu masalahnya. Udah paham insyaallah? Baik, sampai di sini ya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.